Ketika pasukan pemberontak Jayakatwang terdengar telah sampai di Jasun Wungkal, Sri Kertanegara mengutus Raden Wijaya dan Ardaraja untuk menghadapi mereka, diiringi oleh para perwira seperti Banyak Kapuk, Ronggolawe, Pedang, Sora, Dangdi, Gajah Pakon, Nambi, Peteng, dan Wirot. Prajurit-prajurit istimewa dikirim untuk menyerang pasukan Jayakatwang yang datang dari utara. Raden Wijaya dan bala tentaranya terlihat gagah berjalan keluar dari istana sebagai kesatuan kesatria yang solid. Terlihat pasukan Raden Wijaya oleh orang-orang yang mengungsi dari utara dan menjadikan Raden Wijaya serta bala tentaranya sebagai harapan untuk memberi ketentraman kembali pada mereka. Sesampainya Raden Wijaya di Kedung Peluk, terlihat pasukan gelang-gelang oleh Raden Wijaya. Mereka membuat keributan dengan menyerang warga dan membakar rumah-rumah di sekitarnya tanpa pandang bulu. Raden Wijaya yang tak bisa menoleransi tindakan tersebut segera mengkomando pasukannya untuk menyerang pasukan gelang-gelang yang membuat keributan di sekitarnya. Pertempuran pun terjadi. Pasukan gelang-gelang jatuh berguguran dan melarikan diri dari gempuran pasukan Raden Wijaya yang dengan ganas menyerang membabi buta. Senopati Jaran-Kuyang yang melihat situasi dan kondisi di sekitarnya segera mengkomando pasukan gelang-gelang untuk dengan cepat mundur meninggalkan medan laga Kedung Peluk. Dengan ini pertempuran dimenangkan oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya lalu menata kembali pasukannya dan segera ia bergerak untuk memburu pasukan gelang-gelang yang melarikan diri dari medan laga. Saat pasukan Singosari sampai di lembah, mereka tak menemui pasukan gelang-gelang. Maka dari itu, Raden Wijaya memimpin pasukannya berangkat ke barat menuju Batang. Sesampainya di Batang, terlihat pasukan gelang-gelang berkumpul mengintimidasi. Mereka memprovokasi pasukan Raden Wijaya untuk datang menyerang mereka. Namun, ketika Raden Wijaya dan pasukannya bergerak mendekat dengan niat untuk bertempur, pasukan gelang-gelang memilih untuk tidak berkonfrontasi dengan mereka dan mundur menjauh dengan cepat dari pasukan Raden Wijaya. Dengan ini, pertempuran pun tak terjadi. Raden Wijaya lalu menggerakkan pasukannya mengejar pasukan gelang-gelang yang bergerak mundur dari Batang, hingga pertempuran pun pecah di sebelah barat Kapulungan. Pasukan Singosari pimpinan Raden Wijaya yang geram atas tindakan pasukan gelang-gelang yang terus mundur mulai mengamuk kembali. Dalam pertempuran ini, pasukan gelang-gelang tetap mencoba untuk mundur. Namun, Raden Wijaya yang menyadari hal tersebut segera mengkomando pasukannya untuk membabat pasukan gelang-gelang sebanyak mungkin. Senopati Jaran-Kuyang dengan misi dan siasat yang dijalankan memerintahkan bala tentaranya untuk tetap berusaha mundur dari medan laga. Dan pertempuran pun berakhir dengan keberhasilan mereka keluar melarikan diri dari gempuran pasukan Raden Wijaya. Raden Wijaya dengan niat menuntaskan misi dari Raja Kertanegara memerintahkan pasukannya untuk bergerak kembali dari Kapurungan hingga tibalah ia di Rabut Carat. Sesampainya di Rabut Carat, tiba-tiba tersiar kabar dari ibu kota. Secara tak terduga, musuh juga menghantam Singosari dari arah selatan dan mereka berhasil menembus tembok istana. Raja Kertanegara diberitakan tewas dalam serangan itu. Gugurnya Raja Kertanegara membawa duka dan kekhawatiran pada Raden Wijaya dan bala tentaranya. Dalam kondisi berduka tersebut, secara tiba-tiba terlihat pasukan gelang-gelang datang dari arah barat. Dengan mengejutkan, mereka menyerbu Raden Wijaya dengan niat untuk bertempur penuh dengan mereka. Raden Wijaya yang menyadari hal tersebut dengan sigap memobilisasi pasukannya untuk menghadapi pasukan gelang-gelang yang datang. Pertempuran sengit pun terjadi. Raden Wijaya dan bala tentaranya yang lebih ulung dalam peperangan mengakibatkan kehancuran pada pasukan gelang-gelang yang menyerang. Saat pertempuran tengah usai dimenangkan oleh Raden Wijaya, terlihat bendera merah putih dikibarkan oleh pasukan gelang-gelang di sebelah timur Haniro. Ardaraja yang melihat panji-panji sang ayah seketika itu juga menyarukan senjatanya dan melarikan diri menuju Kapurungan. Hal ini membuat pasukan Raden Wijaya corat marut tak karuan. Namun, Raden Wijaya mencoba menenangkan para pengikutnya. Ia menolak untuk tunduk pada Jayakatwang demi baktinya pada Raja Kertanegara. Pengkhianatan Ardaraja juga mengganggu keseimbangan pasukan Raden Wijaya dan merusak strategi yang dijalankan. Kekuatan pasukan pun berkurang drastis. Raden Wijaya dan pasukannya yang berjumlah 600 orang tetap tinggal bersamanya di Rabut Carat.
Dan selanjutnya mereka bergerak ke utara hingga sampailah mereka di Pamuatan Apacek di seberang utara sungai. Raden Wijaya dan para pasukannya lalu mendirikan tenda untuk beristirahat di Pamuatan Apacek. Namun pada pagi hari buta, secara tak terduga musuh datang menyergap dengan pasukan yang jauh lebih besar. Hal ini membuat pasukan Wijaya kalang kabut, tak siap menghadapi pasukan besar itu. Banyak pasukan Raden Wijaya tewas dan melarikan diri dari pertempuran ini. Pasukan pemberontak Jayakatwang memaksa Raden Wijaya dan bala tentaranya untuk meninggalkan Pamuatan Apacek. Raden Wijaya bersama para pasukannya yang tersisa dari serangan pasukan pemberontak Jayakatwang di Pamuatan Apacek terpaksa memikirkan cara untuk melarikan diri. Maka Raden Wijaya bermaksud untuk pergi ke Terung guna meminta bantuan pada Akuwu Terung bernama Rakrian Wurwagraja yang dulu dilantik oleh Kertanegara. Ia berharap akan mendapatkan bala bantuan di sekitar timur Terung. Gagasan ini pun disetujui oleh para pengikutnya. Namun kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk bergerak langsung menuju Terung dikarenakan pasukan gelang-gelang yang memburu mereka. Maka diputuskanlah bahwa mereka akan bergerak pada malam hari melalui Kulawan untuk menghindari ditemukan oleh pasukan gelang-gelang. Saat malam hari tiba, berangkatlah Raden Wijaya dengan para pasukannya menuju Kulawan. Ia berangkat pada malam hari guna menghindari bertemu pasukan musuh yang berjumlah sangat banyak itu. Namun sesampainya di Kulawan, mereka justru bertemu dengan pasukan musuh. Pasukan gelang-gelang dengan beringas mengejar Raden Wijaya dan bala tentaranya. Melihat pasukan gelang-gelang yang sangat banyak itu, Raden Wijaya dan para pasukannya segera melarikan diri ke arah utara. Lalu Raden Wijaya berniat untuk berlindung di Kembang Sri. Namun betapa kagetnya Raden Wijaya sesampainya ia di Kembang Sri. Ia dan pasukannya yang merasa kelelahan karena melarikan diri dari pasukan gelang-gelang di Kulawan harus bertemu kembali dengan pasukan gelang-gelang yang berjumlah sangat banyak itu. Maka dikejarlah Raden Wijaya oleh pasukan gelang-gelang. Raden Wijaya pun segera mengkomando pasukan yang tersisa untuk berlari melarikan diri ke arah utara bersamanya dengan harapan tak terkejar oleh pasukan gelang-gelang. Dalam pelarian ke utara dari Kembang Sri, pengikut Raden Wijaya berganti-ganti berperang dengan tujuan menghentikan pasukan gelang-gelang yang mengejar. Pada kondisi genting ini, mereka harus menyeberangi sungai yang arusnya sangat deras. Para pengikut Raden Wijaya berenang dengan tergopoh-gopoh. Banyak yang tewas hanyut karena derasnya arus sungai dan banyak pula yang terkejar musuh lalu ditusuk dengan tombak. Mereka yang selamat terpencar melarikan diri tak tentu arah. Dalam peristiwa ini hanya tersisa 12 orang saja yang mengawal Raden Wijaya.